kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Razia minuman keras di atas kapal penumpang Merauke. Polisi temukan puluhan liter miras oplosan. Polres Merauke gencar melakukan patroli untuk memberantas preman berkedok ormas. Meski sepi umat, perayaan Waisak di Merauke berlangsung hikmat. Saat perayaan Hari Suci Waisak, Wihara Arya Dharma Jaya yang terletak di Jalan Trans Wasur, Merauke, Papua Selatan terlihat sepi, tidak seperti tahun lalu. Hanya sebagian kecil umat Buddha yang datang ke wihara. Tahun ini sebagian besar umat Buddha bersembahyang di Candi Sewu atau Candi Borobudur, Jawa Tengah. Meski demikian, Romo Eko Purwanto, salah satu tokoh umat Buddha di Merauke, berharap perayaan Waisak tahun ini bisa meningkatkan toleransi agar hidup lebih damai. Ia juga meminta umat Buddha mendukung program pemerintah serta menjaga persatuan dan persaudaraan. Kok kenapa sedikit yang hadir ya? Karena banyak yang merayakan di Candi Sewu, kebetulan ini kan serentak di Candi Sewu sama di Candi Borobudur. Candi Sewu, Sleman kalau nggak salah. Ya. Dalam ritual selain membaca parita-parita, kami juga mengadakan bentuk penghormatan atau pradakshina, berjalan mengelilingi objek wihara selama 3 kali. Habis itu memandikan Rupang Siddhartha Gautama. Itu tujuannya merupakan bentuk bakti kami, bentuk penghormatan kepada guru kita. Dalam baca ini harapan saya pokoknya kita semua mendukung program pemerintah bagaimana dalam menjaga persatuan dan kesatuan, meningkatkan nilai-nilai toleransi untuk hidup damai menuju Indonesia maju. Ibadah Trisuci Waisak di Wihara Arya Dharma Jaya berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 12 siang waktu setempat. Meskipun tidak ramai, umat tetap khusyuk menjalankan ibadah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penutupan sejumlah stasiun televisi berjaringan atau SSJ lokal di Papua memicu keprihatinan berbagai pihak. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Papua buka suara terkait fenomena ini. Ketua KPID Papua, Christine Rusni Abeidata, mengatakan penutupan TV lokal di daerah tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran dan berdampak buruk terhadap kualitas penyiaran dan akses informasi di Papua. Fenomena ditutupnya beberapa biro TV lokal tentunya akan berdampak pada muatan siaran lokal dan juga tentunya akan berimbas pada nasib para jurnalis televisi yang ada di daerah. Tujuan serta fungsi daripada penyelenggaraan itu pun tidak lagi secara menyeluruh memenuhi unsur-unsur yang ada pada amanat Undang-Undang Penyiaran. Tentunya ini akan berakibat pada berkurangnya kualitas isi siaran. Isi siaran pada sebuah lembaga penyiaran itu tidak lagi memenuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Dan tentunya hal ini sangat disayangkan karena negara telah menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang benar, informasi yang akurat dan berimbang. Sementara itu, Komisioner KPID Papua Jeffrey Simanjuntak menyebut penutupan kantor biro lokal TV swasta dirasakan oleh para jurnalis lokal. Penutupan TV SSJ daerah membuat mereka kehilangan pekerjaan dan ruang kerja jurnalistik. Kami berharap KPI
pusat tentunya yang pasti saat ini sedang melakukan berbagai langkah terkait dengan fenomena ini. Yang pertama melakukan monitoring dan evaluasi, di mana penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap stasiun-stasiun TV swasta yang melakukan penutupan kantor cabangnya. Apakah memang ada dampak terhadap kualitas siaran ataupun keragaman isi siaran mereka? Kami juga memahami bahwa penting untuk dilakukan yang namanya komunikasi. KPI Pusat kami yakin sudah mengambil langkah-langkah komunikasi kepada asosiasi TV di tingkat nasional, tentunya terkait dengan apa langkah-langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh semua stasiun televisi terkait dengan penutupan kantor-kantor cabang mereka. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Penutupan sejumlah stasiun televisi berjaringan atau SSJ lokal di Papua dikarenakan adanya efisiensi perusahaan untuk keberlangsungan bisnis. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Dinas Peternakan Merauke, Papua Selatan tahun ini kembali membuka jasa pemotongan hewan kurban bagi umat Islam yang berkurban saat Hari Raya Idul Adha nanti. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Dinas Peternakan Merauke, Papua Selatan tahun ini kembali membuka jasa pemotongan hewan kurban bagi umat Islam yang berkurban saat Hari Raya Idul Adha nanti. Selama ini jasa pemotongan ini menarik minat masyarakat yang ingin berkurban karena bersih dan terjamin kesehatannya. Kepala Dinas Peternakan Merauke, Marta Bayu, meminta masyarakat yang ingin menggunakan jasa pemotongan hewan di rumah pemotongan harus membawa hewan dalam keadaan sehat dan bersertifikat dari Dinas Peternakan Merauke. Kami sampaikan juga kepada para pengkurban bahwa kami lewat unit UPTD kami ya, Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia, kami melaksanakan pelayanan dan juga terkait hewan kurban yang akan disiapkan oleh para pengkurban, tentunya dengan kriteria teknis, sehingga dari sisi pelayanan kami siap membantu. Dan juga mungkin terkait ketersediaan hewan kurban dari kabupaten di luar Merauke ya, dalam Provinsi Papua Selatan dari Kabupaten Mapi. Dinas Peternakan meminta umat Islam termasuk pengurus kesejahteraan masjid di Merauke sesegera mungkin melaporkan berapa jumlah hewan kurban yang akan dipotong untuk kurban di rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan Merauke. Dan khusus untuk perseorangan, petugas Dinas Kesehatan akan memeriksa dengan ketat kondisi kesehatan hewan agar terhindar dari penyakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.